keutamaan sholat-sholat sunnah. Sebelum kita baca teman-teman sekalian, saya tidak tahu kenapa masih banyak di antara muslimin yang malas sekali mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Setelah saya coba telusuri, ini ijtihad saja dari saya. Saya melihat mungkin mereka terkurung di definisi sunnah itu sendiri. Mereka menganggap sunnah secara fikih adalah, walaupun itu memang dipilih oleh ulama definisinya, mengerjakannya dapat pahala, meninggalkannya tidak berdosa. Meninggalkannya tidak berdosa. Jadi definisi ini kadang-kadang disalahfahami oleh sebagian orang. Dia pikir, ya sudah, yang penting tidak dosa, nggak usah saya buat. Masuk ke dalam masjid, misal di waktu selain pandemi tentunya, masuk ke dalam masjid, dia ada kesempatan sholat qobliyah, ada kesempatan sholat wudu, ada kesempatan sholat tahiyat masjid. Enggak. Dia lebih pilih main dengan handphonenya, atau dia lebih pilih untuk duduk langsung di masjid dan cuma menunggu sholat fardu. Selepas sholat fardu ada amalan sunnah banyak. Bahkan amalan sebelum sholat sunnah, sholat wajib kita tahu ada selain sholat sunnah ada doa yang mustajab, waktu mustajab doa. Ini semua disia-siakan. Begitu juga dengan setelah sholat fardu ada zikir, ada sholat ba'diyah, disia-siakan. Tentu ada dua sholat subuh dan asar tidak ada ba'diyahnya. Tetapi teman-teman sekalian seperti duhur, ya, maghrib, isya kan ada ba'diyahnya juga. Dia lebih berpikir selesai sholat fardu cukup, lalu mulai dia keluar untuk beraktivitas. Dan ini disayangkan sekali. Sebenarnya nanti akan kita sebutkan banyak sekali keutamaan sholat sunnah itu. Sayang sekali kalau kita sia-siakan. Ada banyak orang begadang sampai malam, mungkin dengan tontonan-tontonannya. Tapi dia nggak pernah mau begadang untuk sholat tahajud, untuk sholat witir. Ada banyak orang punya kesempatan baik di pagi hari seperti ini untuk sholat duha. Nggak mau sholat duha. Tapi kalau meeting soal bisnis, atau duduk ngobrol kosong dengan teman-temannya, itu bisa gitu ya, dia lakukan. Jadi kita sayangkan sekali. Ya. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita ingin membahas masalah itu insya Allah. Makanya saya berikan pembukaan seperti ini. Karena banyak sekali orang begitu. Dia tidak pernah berpikir untuk misalnya menjaga zikir pagi petangnya, beristighfar. Nanti dia sudah melakukan dosa besar. Itu pun kalau dia merasa jiwanya tertekan baru mengucapkan istighfar. Padahal ucapan istighfar sebelum terjadi permasalahan pun adalah bagian daripada syariat sunnah Nabi SAW. Dan pahalanya besar. Begitu juga dengan misal puasa sunnah. Anda sekarang Ramadan ini kan puasa wajib nih. Dan selama sebulan kita dilatih untuk terbiasa puasa. Terbiasa menahan haus dan lapar. Ini seperti orang yang training. Kita sudah masuk di hari-hari pekan pertama sudah berlalu. Kita sudah masuk di fase pekan kedua. Dan tak terasa Ramadan akan habis. Tapi sebulan penuh teman-teman sekalian sudah dibiasakan haus, lapar gitu kan. Tapi kita temukan setelah sebulan setelah Idul Fitri, seperti orang yang lepas tanda kutip dari penjara ibadah. Alhamdulillah, gembira dia. Bukan alhamdulillah karena sudah berhasil mendapatkan ilmu yang dia akan amalkan. Enggak. Alhamdulillah karena saya sekarang bebas dari puasa. Bebas dari sholat tarawih. Bebas dari baca Quran. Kan aneh. Terbukti setelah itu memang dia tidak mau mengamalkan. Dia nggak mau lagi puasa sunnah. Padahal setelah Ramadan ini ada puasa sunnah yang sangat ditekankan. Dan batas waktunya cuma sebulan juga. Walaupun dia cuma seminggu dikerjakan ya, tapi sebulan. 6 hari bulan Syawal. Nabi SAW bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'u sittan min Syawal, kana ka shaumid dahr." Siapa yang berpuasa Ramadan sebulan penuh, lalu dia ikutkan 6 hari saja. Garis bawahi kalimat saya saja. 6 hari saja dari bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan puasa selama setahun non-stop. Anda bayangkan 365 hari kita puasa non-stop. Kan panjang itu. Tapi Allah dengan kemahamurahannya memberikan kita pahala setahun hanya dengan sebulan Ramadan plus 6 hari saja. Anda bayangkan kalau Anda jadi pegawai di kantor. Kemudian pimpinan Anda berkata, siapapun pegawai
di kantor ini, kalau dia selama Januari masuk full, kemudian di Februari dia lembur 6 hari. 6 hari saja sepekan, maka gajinya saya kasih setahun. Artinya kalau gajinya 10 juta, ya, dengan setiap bulan, dia dengan sebulan 1 pekan tambah 6 hari saja, 6 hari ini kata kunci pengikat yang 1 bulan tadi, maka akan diberikan gaji 1 tahun. Jadi dapat 120 juta. Ya mana Anda pilih? Anda memilih hanya 10 juta atau 120 juta? Kenapa enggak puasa sunnah, Syawal? Sayang sekali. Ya, karena itu amal sunnah yang luar biasa pahalanya. Dan ternyata memang dia ada hubungannya, sangat erat hubungannya dengan sholat, dengan ibadah wajib. Gitu kan. Baik itu sholat sunnah dengan sholat wajib, baik itu puasa sunnah dengan puasa wajib, baik itu sedekah dengan zakat, baik itu umroh dengan haji. Jadi ada hubungan. Amalan-amalan sunnah ini akan nanti ya, menambah keutamaan sholat wajib itu. Jadi tentu ini kita bisa tarik dalam semua jenis ibadah ya. Tetapi yang jadi kata kunci di sini, kenapa teman-teman sekalian kita masih malas dan banyak menunda ibadah-ibadah sunnah. Bahkan ada level lebih tinggi daripada itu, yaitu mendahulukan yang afdal daripada mufaddal. Mendahulukan yang afdal daripada mufaddal. Maksudnya apa? Jadi misal sholat duha 2 rakaat, bagus, keutamanya besar. Kita boleh bertanya, ada enggak yang lebih afdal, lebih baik, lebih besar pahalanya? Maka pasti ulama akan menjawab, ada. Anda sholat 4 rakaat. Lalu kalau kita sudah 4 rakaat, kita bisa bertanya lagi, ada enggak yang lebih afdal? Atau ulama pasti akan jawab, ada 8 rakaat. Terus sampai 12 rakaat. Setelah itu pun Anda sudah maksimal mengerjakan 12 rakaat. Maka kalau Anda tanya, ada enggak yang lebih afdal? Ulama akan menjawab, ada. Yaitu kau beristiqamah menjaganya 12 rakaat terus selama hidupmu. Maka kita di sini level yang sangat tinggi dalam hal ibadah sunnah ini, yaitu Anda selalu mengejar yang paling afdal dan istiqamah dalam mengerjakannya. Puasa Senin Kamis kita terima sebagai ibadah, di mana Nabi SAW bersabda misalnya, ya, waktu ditanya kenapa Anda puasa Senin dan Kamis ya Rasulullah, kata Nabi SAW, pada 2 hari ini pintu langit dibuka dan amal-amal soleh, amal-amal soleh dilaporkan ke langit. Maka aku ingin pada saat lagi dilaporkan, aku sedang berpuasa. Nah itu adalah amal yang paling Allah cintai, paling besar pahalanya. Kan gitu. Nah seperti itulah. Jadi teman-teman sekalian, saya ingin berbagi poin penting dalam masalah ini sebelum kita memulai membaca hadisnya. Ketahuilah amal sunnah itu bukan hal yang hanya untuk dikenang. Tetapi Nabi SAW sampaikan untuk dikerjakan. Terbukti karena difahami sebagaimana saya katakan tadi untuk dikerjakan. Nabi SAW praktekkan. Para sahabat berlumba-lumba mengerjakannya. Berlumba-lumba mengerjakannya. Mereka berlumba-lumba membaca Al-Quran, berlumba-lumba berzikir, berlumba-lumba berjihad, berlumba-lumba bersedekah, berlumba-lumba. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan pada saat itulah ya, orang-orang wajar pada amal-amal inilah orang-orang saatnya berlumba-lumba di situ. Ya. Dan pertanyaan sederhana, kenapa Anda tidak kerjakan? Kesibukan apakah yang Anda lakukan? Gitu. Padahal ringan sekali sholat sunnah itu. Awalnya akan berat karena Anda belum adaptasi. Tapi coba baca keutamaannya lalu Anda kerjakan. Lama-lama akan menjadi sebuah pola. Bahkan merasa kehilangan kalau Anda tidak mengerjakannya. Rugi. Misal umur Anda 70 tahun Allah kasih. Kemudian ada teman Anda B 70 tahun. Dia sholat sunnah, Anda tidak. Toh sama aja kan melalui 70 tahun itu kan. Sama aja. Kadang-kadang ada orang subhanallah meninggalkan sholat ba'diyah tadi, sholat qabliyah hanya karena hal-hal yang kosong. Padahal tidak akan terulang kesempatan emasnya itu. Kalau pagi ini Anda tidak sholat duha, sampai menjelang misalnya sebentar azan duhur, sudah azan duhur, maka buku amal Anda dicatat hari ini Sabtu, ya, Anda tidak memiliki sholat duha itu. Dan misal Anda setelah itu, mungkin habis asar sebentar Anda ikuti pengajaran, Anda dengarkan keutamaannya. Sholat duha itu ternyata dengan 2 rakaatnya bisa menyelamatkan 360 sendi, 4 rakaatnya bisa memenuhi hajat. Ya. Kita dalam seharian dari Allah SWT, Anda baru tahu keutamaan itu. Anda mau kerjakan, udah nggak bisa. Sholat duha tadi yang lewat tidak akan pernah bisa kita lakukan.
Beda dengan dosa. Dosa kita kerjakan banyak nih. Begitu kita tobat dibersihkan sama Allah. Tapi amal saleh yang nanti akan memberikan derajat di surga, nggak bisa. Kecuali Anda kerjakan di waktu itu. Besok ada kesempatan duha lagi. Tapi hari ini yang ada lembaran amal Anda akan kosong. Kan gitu. Jadi jangan disia-siakan kesempatan masing. Jadi seperti Anda kerja di perusahaan, rasionalnya ya. Anda kerja di perusahaan, kemudian akan beda sekali penilaian atasan dengan orang yang semangat, yang rajin. Dia punya jam wajib kerja 8 jam sehari. Tapi ternyata dia lembur. Dia lihatkan loyalitasnya pada kantornya, pada perusahaannya. Dia lebih, bahkan dia tidak menuntut apa-apa. Saya yakin perusahaan itu atau perusahaan akan menilai, tidak mungkin tidak. Dia akan menilai dan dia akan memberikan balasan dengan cara dia tentunya masing-masing. Dan tidak ada yang lebih baik memberikan balasan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan masuk teman-teman membaca hadisnya ya. Tadi itu pembukaan supaya kita seperti punya, kalau mau perang itu kayak dibekali dengan senjata-senjata untuk ya punya untuk bisa mempertahankan diri dari gangguan-gangguan musuh. Seperti itu juga dari syaitan ya. Saya berharap itu sehingga kita kalau pelajari hadis nanti kita sudah punya perangkat untuk menepis semua godaan syaitan yang membuat kita tidak mau mengamalkannya. Hadis nomor 115 dengan sanad sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu salatuhu. Fa in kana akmalaha wa illa qala Allah azza wa jalla unzuru li 'abdi min tatawwu'in fa in wujida lahu tatawwu' qala akmilu bihi al-fariidah." Artinya, perkara hamba yang paling pertama akan dihisab ialah sholat wajibnya pada hari kiamat. Jika dia telah menyempurnakannya, semuanya bagus, ya, pahalanya juga sudah ada dalam kurung, maka itulah yang diharapkan. Dan jika tidak, dia belum melengkapkan, maka Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, lihatlah sholat sunnah hambaku. Allah berfirman kepada para malaikatnya, jika didapatkan dia memiliki sholat sunnah, maka Allah berfirman, sempurnakan sholat wajib tersebut dengannya. Hadis sahih riwayatkan oleh An-Nasai. Baik teman-teman, sedikit kita coba lebih banyak membahas tentang hadis ini. Hadis ini teman-teman menyebutkan tentang keutamaan sholat sunnah. Keutamaan sholat sunnah. Jadi kita mungkin tidak membahas lebih global tentang masalah sholat secara umum, tapi kita membahas tentang sholat sunnah. Baik, kita coba teman-teman sekalian renungi beberapa keutamaan sholat sunnah itu sendiri. Saya akan coba di awal pembukaan melengkapkan dan membahas lengkap hadis tadi ya, karena ini oleh penulis Mustafa Al-Adawi, beliau mengambil potongan hadis sebagai saksi bahasan saja. Tapi hadis lengkapnya begini. Nabi SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yawmal qiyamah min a'malihim as-salah. Qala yaqulu Rabbuna azza wa jalla li malaikati wa huwa a'lamu unduru fi salati 'abdi atammaha aw naqasaha. فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبد من تطوع فإن كان له تطوع قال أتم عبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. Mohon maaf, ini bukan hadis yang seperti tadi ya, tapi ini riwayat yang lain. Saya keliru tadi di awal membahasakan lengkapnya hadis yang ditulis oleh Syekh Mustafa Adawi. Rupanya yang saya coba susunkan sebagai penjelasan dari hadis ini adalah hadis lafaz yang berbeda, maksudnya lafaz lain tetapi semakna. Bunyinya begini terjemahannya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada manusia di hari kiamat nanti adalah sholat. Jadi kan di riwayat Mustafa Al-Adawi tadi yang disebutkan dalam buku kita bukan manusia, tetapi di sini disebutkan adalah mukmin kalau saya tidak salah. Ya hamba. Perkara awwalu ma yuhasabu bihil abd. Kalau di sini kan awwalu ma yuhasabu
an-nasu bihi. Jadi bedanya lafaz yang di buku kita, yaitu awal yang dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat, sementara ya, di lafaz yang saya bacakan sekarang, yang hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Syekh Albani menyatakan hadis sahih, yaitu sungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada manusia di hari kiamat adalah sholat. Allah Azza wa Jal berkata atau berfirman kepada para malaikatnya, dan dia lebih tahu. Sebenarnya Allah tanpa bertanya, tanpa bicara pun, ya, Allah sudah tahu. Tapi Allah buat begitu. Lihatlah pada sholat hambaku ini. Apakah sholatnya sempurna atau tidak? Jika sholatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun jika dalam sholatnya ada sedikit kekurangan, maka Allah akan berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki amalan sunnah. Jika hambaku memiliki amalan sunnah, maka sempurnakanlah kekurangan yang ada pada sholat wajib dengan amalan sunnahnya. Kemudian amalan lainnya akan diberlakukan seperti itu. Ya, saya sudah bahasakan tadi. Jadi seperti misalnya sholat sunnah akan menyempurnakan sholat wajib yang kurang. Puasa sunnah akan menyempurnakan puasa wajib yang kurang. Sedekah akan menyempurnakan zakat yang kurang. Umrah akan menyempurnakan haji yang kurang. Jadi amalan sunnah ini luar biasa manfaatnya. Jadi kita bisa membahasakan sebenarnya keutamaan pertama sholat sunnah, yaitu dia akan membantu dan menyempurnakan sholat wajib bila kurang. Tentu kalau Anda bertanya, lalu bagaimana kalau sholat wajibnya sudah sempurna? Jawabannya akan menjadi ekstra tambahan pahala, kan gitu. Tetapi kalau amal wajibnya ada yang kurang, disempurnakan. Dan ini memang tentu penentu Anda bisa selamat atau tidak, itu amal wajib Anda. Tentu keutamaan yang lain adalah bisa terhapuskan dosa dan juga ditinggikan derajat. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Ma'ad atau Ma'dan bin Abi Talha al-Ya'mari, ia berkata, aku pernah bertemu Thauban. Thauban ini bekas budak Rasulullah SAW yang dibebaskan. Lalu aku berkata kepadanya, beritahukan padaku suatu amalan yang karenanya Allah memasukkanku ke dalam surga. Atau Ma'dan berkata, aku berkata pada Thauban, beritahukan padaku suatu amalan yang dicintai Allah. Ketika ditanya, Thauban malah diam. Kemudian ditanya kedua kalinya, ia pun masih diam. Sampai ketiga kalinya Thauban berkata, aku pernah menanyakan hal yang ditanyakan tadi pada Rasulullah SAW, dan beliau bersabda. Jadi ini jawaban Nabi. Alaika bikathratis sujudi lillah, fa innaka la tusjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allah, illa rafa'aka Allah biha daraja wa hatta anka biha al-khati'ah. Jadi aku sendiri, kata Thauban kepada Ma'dan, aku pernah tanya pertanyaan yang seperti ini pada Rasulullah SAW. Kemungkinan di sini diamnya Thauban adalah dia coba merenungi, mengingat kembali apa sabda Nabi SAW. Karena para sahabat biasanya mereka punya pola menjaga sekali ya apa yang disampaikan dari Nabi SAW. Kemudian beliau teringat dan beliau mengatakan, aku pernah menanyakan kepada Nabi SAW dan Nabi mengatakan kepadaku, hendaklah engkau memperbanyak sujud atau sholat kepada Allah. Karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosamu. Lalu Ma'dan juga berkata, aku pun bertemu dengan Abu Darda dan bertanya hal yang sama. Lalu sahabat Abu Darda juga menjawab sebagaimana dijawab oleh Thauban kepadaku. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Imam Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini adalah dorongan untuk memperbanyak sujud. Yang dimaksud ini adalah memperbanyak sujud dalam sholat. Sebagaimana dalam syarah sahih Muslim. Ya. Dan cara memperbanyak sujud dalam sholat adalah memperbanyak sholat sunnah. Ya, karena sujud sholat wajib kan terbatas. Gitu kan? Jadi misalnya subuh, 2 kali sujud, 4 kali sujud itu. Rakaat pertama 2, rakaat kedua 2. Duhur, asar, isya juga sama 4 rakaat ini. Ya. Jadi satu sholat 8 kali. Rakaat pertama 4 kali 4, 16 kali sujud. Ya. Begitu juga dengan asar, begitu juga dengan isya. Maghrib ya, 6 kali orang sujud. Gitu. Nah ini terbatas dengan itu. Tapi
Nabi SAW mengatakan perbanyak sholat sujud. Artinya sholat. Sujudmu diperbanyak. Sujud itu kan maksud dalamnya adalah yang paling banyak sujud sholat sunnah. Karena seperti contohnya sholat sunnah wudu. Anda kan bisa mengamalkan apa yang diamalkan Bilal radhiyallahu anhu. Beliau setiap kali beliau wudu, beliau sholat. Kan gitu. Nah ini contoh saja. Berarti kan kalau sehari Anda 5 kali wudu atau 10 kali wudu, batal wudu lagi, maka Anda punya kesempatan memperbanyaknya. Begitu juga tahiyat masjid. Setiap Anda masuk masjid, saya pernah mengadakan tur ke beberapa masjid gitu ya, di satu negara. Setiap masjid saya minta kesempatan atau kepada panitia, tolong saya mau sholat sebentar. Paling tidak ada hadis yang menjelaskan tempat-tempat yang kita sholat di situ akan menjadi saksi hari kiamat. Dan ternyata cukup banyak masjid yang bisa kita mampir. Ya, minimal kalau kita hubungkan dengan 5 waktu sholat berarti 5 kali kita masuk masjid kan gitu. Belum lagi ada sholat duha, belum lagi ada sholat istikharah, belum lagi ada sholat malam. Banyak jumlahnya. Artinya secara jumlah, kuantitas lebih banyak daripada sujudnya sholat wajib gitu. Maka dikatakan di sini adalah sholat sunnah. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Selanjutnya teman-teman sekalian, keutamaan yang lain. Yang ketiga, akan dekat dengan Rasulullah SAW di surga. Diambil dari riwayat Rabi' bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa'ataitu biwudu'i wa hajati, faqala li sal, faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Qala aw ghayra dhalik, qultu huwa dhak. Qala fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud." Rabi' bin Ka'ab al-Aslami, salah satu sahabat yang Allah karuniai kepada beliau kesempatan untuk sholat malam bersama Nabi SAW. Dan ini jarang terjadi tentunya ya. Jadi dia harus luangin waktu, dia tahu kapan Nabi sholat, maka dia ikut gitu loh. Ya, kadang-kadang Nabi sholat di rumahnya, kadang-kadang Nabi SAW sholat di masjid. Nah kalau di masjid ini biasanya orang bisa ikut. Ya. Sebagaimana dinukil dari beberapa orang sahabat, yang mana diantara mereka yang ikut sholat bersama Nabi SAW di masjid, seperti kasus Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas dan seterusnya, radhiyallahu anhum ajma'in. Dia mengatakan satu malam saya pernah bersama Rasulullah SAW, maksudnya untuk sholat di sini. Lalu aku membawakan air wudhunya dan air untuk hajatnya. Nabi SAW mau buang air kecil atau mau disiapkan air untuk itu. Begitu juga setelah itu kalau sudah selesai, maka sudah suci, maka beliau wudhu, maka saya siapin kedua air untuk hajat itu. Lalu beliau sebagai bentuk berterima kasih kepada sahabat ini, Nabi SAW suka sekali ya, memberikan balasan. Beliau bukan memberikan balasan materi, tapi beliau mengatakan, mintalah sesuatu. Ketika kau telah menyiapkan air wudhuku segala macam, ada sesuatu yang kau ingin minta. Dia mengatakan, aku hanya meminta agar aku bisa menjadi teman dekatmu di surga. Atau aku akan selalu bersamamu di surga. Jadi di mana anda derajatnya, saya dekat situ. Maka beliau SAW bertanya, apa ada sesuatu yang lain yang kau minta? Aku menjawab, kata sahabat ini, tidak ya Rasulullah. Maka beliau menjawab, kalau begitu, Nabi SAW jawab kepada Rabi'ah ya, bin Ka'ab al-Aslami, radhiyallahu anhu, kalau begitu, bantulah aku agar mewujudkan apa yang kau inginkan dengan banyak melakukan sujud. Hadis sahih riwayat Muslim. Nah ini teman-teman sekalian kita bisa ambil jelas sekali benang merahnya ya. Kalau Nabi SAW menjanjikan agar bisa bersama beliau di surga. Gitu kan? Memperbanyak sholat sunnah. Karena banyak sujud sudah kita jelaskan maknanya tadi. Kemudian yang keempat teman-teman sekalian. Yang bisa kita ambil atau sebutkan keutamaan dari orang yang sholat sunnah. Sholat itu sendiri adalah amal yang paling Allah cintai. Dan sebaik-baik amal. Diambil dari riwayat Thauban radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ini hadis sudah kita bahas panjang lebar di Sahih At-Targhib At-Tarhib ya. Yang bunyinya, kata Nabi SAW, istaqimu walan tuhsu. Beristiqamalah kalian dan sekali-kali kalian ya, jangan menghitung-hitung amal.
Wa'lamu anna khaira amalikum as-salah. Dan ketahuilah, amal yang paling baik yang kalian miliki adalah salat. Tidak ada lagi mengalahkan pahalanya dan sangat luar biasa. Dicintai oleh Allah SWT. Wala yuhafidh 'ala al-wudu' ila al-mu'min. Dan tidak akan mungkin menjaga wudu kecuali orang mukmin. Ini kita jelaskan pada saat menjelaskan di Sahih At-Targhib wa Tarhib tentang keutamaan wudu ya. Beberapa hari atau waktu yang lalu. Ini juga kita selalu bedah di hari Jumat pagi. Mirip waktu seperti ini kemarin kita sempat membahas itu ya. Kalau tidak salah bahasan tentang hadis ini kita sudah bedah panjang lebar. Bahkan satu pertemuan 1 jam lebih membahas hanya hadis ini saja. Bagaimana orang istiqamah. Bagaimana kita tidak bisa menghitung amal-amal kita. Dan tidak perlu kita menghitung itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana sholat adalah amal yang paling baik. Ya. Dan juga wudu tidak mungkin selalu dijaga. Batal wudu lagi kecuali orang beriman. Hadis ini sahih diriwayatkan Ibnu Majah dan juga Ahmad. Teman-teman sekalian. Orang-orang yang suka menjaga amalan-amalan sunnah ini ya, akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala berarti dia akan menjadi wali Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan ini Allah sebutkan tentang mereka di dalam surah Yunus ayat 62 sampai 63 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah sungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Ya, seperti itulah. Jadi mereka sendiri punya keutamaan yang sangat besar karena amal-amalan sunnah. Dan kita sudah tahu hadis yang masyhur yang Nabi SAW bersabda Allah SWT berfirman hadis qudsi. Ya, seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya. Jadi penyebab datangnya cintanya Allah SWT. Dan kalau aku sudah mencintainya, maka aku akan menjadi atau menjaga penglihatannya dia gunakan melihat, pendengaran dia gunakan mendengar, tangan dia gunakan menjamah, dan kaki dia gunakan untuk melangkah. Seperti itulah. Jadi ini teman-teman, keutamaan yang sangat besar. Ya. Maka jangan disia-siakan. Dan tentu, walaupun kita sedang bahas tentang sholat sunnah, tapi jangan sampai luput dari kita, teman-teman sekalian, semua ibadah sunnah yang lainnya. Semua ibadah sunnah yang lainnya. Ini yang kita bisa ambil pelajaran insya Allah. Yang pertama dari hadis ini, masalah keutamaan sholat sunnah. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil adalah, potongan pertama hadis, awwalu ma yuhasabu bihil abdu sholatu. Jadi pada saat akan dihisab nanti hari kiamat, yang pertama dihisab adalah sholat. Dan ini bisa bermakna teman-teman sekalian berarti memang dia amal yang paling penting. Ya, dia amal yang paling penting. Makanya dia yang pertama sekali dihisab. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ingin hambanya celaka. Allah ingin hambanya selamat. Maka Allah mengedepankan amal yang paling bisa diandalkan agar hamba itu selamat. Dalam hadis lain dikatakan, dan ini sudah masyhur hadis sering kita dengar tentunya, awal amal dihisab dari seorang hamba hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik sholatnya, beruntunglah dia. Dan maknanya selamatlah dia. Dan kalau rusak sholatnya, maka rugi dan celakalah dia. Dan dimaknanya di sini adalah karena sholat adalah amal yang paling baik dan paling bisa menyelamatkan seorang hamba, maka Allah ingin menyelamatkan hambanya dengan sholat itu. Kemudian kita ambil potongan yang ketiga adalah فَإِنْ كَانَ أَكْمَلَهَا. Kalau dia menyempurnakannya, berarti memang ada sholat yang tidak disempurnakan. Contoh misal, atau pelajaran ketiga adalah pentingnya menyempurnakan sholat. Menyempurnakan ini misalnya, wudunya sempurna, benar, ya. Namun tata cara bacanya, tata cara gerakannya, ya, semuanya benar dan diikuti dengan kehusyuannya, itu namanya akmalaha, menyempurnakannya. Ya, dan ada orang mendapatkan pahala ini. Semoga Allah SWT jadikan kita termasuk dalamnya. Tidak mengkhayal pada saat sholat. Ya. Tidak nyanyiakanlah. Walaupun bukan wajibnya sholat. Sunnahnya seperti doa iftitah. Surah setelah Al-Fatihah. Gitu kan. Itu kan bagian dari sunnah-sunnah sholat. Nah, tidak disia-siakan. Semua dibaca sama dia. Bahkan
ada sebagian orang mengamalkan jauh lebih banyak meraih pahala dengan membaca lebih dari satu macam jenis doa iftitah misalnya. Ya, seperti misalnya iftitah itu kan ada beberapa pilihan. Bisa Allah maba'id baini wa baina khataya kama ba'ata minal masyriq wal maghrib. Bisa juga yang lainnya seperti Allah Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard anta tahkum baina ibaduka fi makhtalafu fi dan seterusnya sampai akhir. Juga ada yang lainnya ya, yang sudah kita tahu tuh tidak asing doa-doa iftitah ini insyaallah. Ada mungkin 4 atau 5 macam doa iftitah seingat saya ya. Maka ada orang yang ingin meraih pahala dengan membaca lebih dari satu atau dia memvariasikan. Di sholat Qobliyah sekarang 2 rakaat, misalnya Qobliyah duhur kan 4 rakaat tuh. 2 rakaat pertama dia baca iftitah yang ini. 2 rakaat yang setelahnya dia baca iftitah yang lain. Ini kan dia punya ekstra di situ. Itu juga dengan membaca surah setelah Al-Fatihah. Ada orang sengaja milih surah pendek, ada yang milih surah panjang. Bahkan ada yang menyambungnya. Nabi SAW pernah menyambung 5 surah sekaligus di sholat malam dulu dalam 1 rakaat. Dan itu. Utsman bin Affan pernah mengkhatam 30 juz dalam 1 rakaat sholat. Jadi semua surah 114 dibaca sama dia. Nah, ini juga punya ekstra sendiri. Gitu. Jadi ada orang-orang memang yang sibuk mencari amalan-amalan tersebut. Kalau teman-teman sibukkan diri untuk mengerjakan dan menyempurnakan ya, sesuatu, maka kalaupun Anda tidak sampai nilai tertinggi, misalnya nilai yang target tertinggi 100, maka Anda tidak akan jauh dari 100. Anda akan ada di 99, 98 gitu. Tapi kalau ada tolak ukur nilai tertinggi 100 dan nilai terendah adalah 60, kemudian Anda sengaja ya, masuk ke nilai yang kejar yang 60 aja deh, maka bisa saja Anda capek atau bisa saja Anda di bawah itu. Ya. Saya ingat dulu di kampus, subhanallah, dan itu menjadi cambukan buat saya gitu kan. Waktu masih di Madinah, alhamdulillah Allah mudahkan dulu kami kuliah di sana gitu kan. Ada nilai ujian dulu, 100 tertinggi, 60 terendah. Di bawah 60 berarti tidak lulus. Itu di fase kami dulu ya. Saya tidak tahu perubahan apa yang terjadi sekarang. Maka teman-teman yang terjadi adalah, saya lihat sendiri. Kalau ada teman-teman yang mumtaz istilahnya, cum laude mereka. Dan saya coba kejar bersama mereka pada saat itu kan. Ternyata, kalau kita targetnya 100, nilai 100, maka nilai kita memang berkisar di situ. Bahkan tidak akan turun dari 90. 98, 99, 97. Kadang-kadang bahkan kalau di bawah 95, kita jadi bertanya-tanya, kemana ya 5 angka itu? Karena target kita 100. Tapi kalau teman-teman yang saya lihat targetnya 60, banyak di antara mereka bahkan tidak lulus. Kalaupun lulus, kayak seseorang yang pas ngepres, hampir semua 60, 62, 61. Jadi akhirnya nilainya, statusnya pun makbul, hanya bisa diterima gitu loh. Nah ini kerugian, padahal sebenarnya dia bisa kejar yang cum laude gitu. Nah ini bisa kita tarik dalam lini kehidupan kita keseharian. Jadi sebenarnya di kehidupan keseharian pun bisa begitu. Ya. Kita coba kejar yang terbaik, maka kita tidak akan jauh dari yang terbaik itu. Seperti itulah. Ya, Allahu a'lam. Sama dengan kalau kita jadikan pemicu teman-teman kita yang saleh. Kalau target kita adalah mendekati dia atau sama dengan dia, kita akan pasti dekat dengan dia, tidak akan jauh dari dia. Gitu kan? Maka ini yang perlu dijadikan sebagai sebuah kaidah hidup tentunya. Dan dari potongan fa in kana akmalaha. Berarti memang ada keutamaan tentang orang yang menyempurnakan setiap perintah ibadah yang Allah berikan pada dia. Kejar yang terbaik. Ya, setelah melakukan satu ibadah, tadi saya kasih contoh sholat duha misalnya 2 rakaat. Maka dia kejar yang ke-4 rakaat, dia kejar yang 4 rakaat, dia kejar yang 12 rakaat. Setelah itu pun dia masih kejar yang lebih afdal lagi, yaitu istiqamah dengan kuantitas dan kualitas yang maksimal tadi. Kemudian pelajaran yang keempat adalah potongan wa illa qala Allah azza wa jalla unzuru li 'abdi min tatawwu. Ya. Potongan wa illa qala Allah azza wa jalla. Ini atau kalau tidak lengkap sholatnya, Allah akan berfirman. Ini isbat atau penetapan sifat kalamnya Allah. Ini sudah pernah kita jelaskan panjang lebar ya. Banyak dalil tentang Allah subhanahu wa ta'ala memang berbicara. Ya, sebagaimana dari awal kita sudah bahas ya. Karena ini semua hadis qudsi, semuanya dikatakan Allah azza wa jal berfirman. Kemudian potongan yang selanjutnya.
Yang kelima ya. Firman Allah, "Unzuru li 'abdi min tatawwu." Lihatlah dari hambaku amal-amalan sunnahnya. Ini jadi saksi bahasan kita tentang pentingnya kedudukan amal sunnah tadi. Dan makna tatawwu teman-teman sekalian adalah digunakan lafaz ini kepada semua amal tambahan selain wajib. Ya, salat tatawwu, puasa tatawwu ya. Ini bisa dipakai, digunakan lafaz ini. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang mukmin agar bisa selamat. Kalau nggak cukup amal wajibnya maka amal sunnahnya. Mirip kalau kita di sekolah itu, kalau nilai ujian utamanya nggak cukup, maka coba cari ujian hariannya, coba cari absensinya, ya, dan seterusnya. Seperti itulah. Jadi ini yang kita bisa ambil daripada hadis bahasan kita ini.